Waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Ane nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan, bukan berdasarkan susunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis. Al-Mahdi itu jidatnya lebar, hidungnya mancung sedikit bengkok. Emang cukup begitu? Namanya Muhammad bin Abdullah. Emang Nabi ngomong begitu? Enggak. Nabi nggak pernah ngomong namanya Muhammad bin Abdullah, nggak ada. Udah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab. Tapi tidak usah khawatir. Allah tidaklah mengambil satu ilmu, mengambil seorang wali kecuali menyediakan wali penggantinya. Untuk kabar gembiranya, siapa penggantinya itu masalahnya. Belum tentu kita ketemu. Ya. Wa yaksuruz zalazil, banyak gempa. Ini udah deket-deket kiamat nih. Tapi sebelum terjadi pembayatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana, ini terjadi gempa besar nanti. Hancur Mbak yang di Mekah itu. Itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar Masjidil Haram hancur nanti itu. Itu bayangannya kan sudah nutupin Masjidil Haram, Pak. Benar gak? Walaupun atasnya bulan sabit Allah gitu ya. Tetap aja Rasulullah nggak menginginkan itu. Wa yataqarabuz zaman, waktu terasa pendek, taqarab, dekat sekali. Tapi nanti jika keluar Dajjal, masa dia sama seperti zaman dia dulu keluar di zaman Sayyidina Musa, 40 hari. Tapi rasanya seperti 40 tahun. Kuat kan tuh? Menegangkan Pak nanti. Ane nggak tahu nih, antum masuk kemana ntar nih? Masuk tentara Dajjal atau tentara Al-Mahdi? Dua aja ntar tuh. Dua aja Pak ntar. Satu kelompok Dajjal, satu kelompok Mahdi. Dan yang menyedihkan sekali, mereka saling bertakbir ketika perang. Kelompok Dajjal bertakbir, kelompok Mahdi bertakbir. Loh, siapa yang bersama Dajjal? Itulah yang disebut dengan Khawarij. Kelompok menghalalkan darah umat pakai ayat-ayat. Ayat itu untuk orang kafir, dipakai untuk sesama muslim. Kemakmuran Baitul Maqdis adalah kehancuran Yathrib. Yathrib itu nama kota Madinah. Madinah itu sebelum Nabi datangi disebut dengan Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Jika Madinah sudah runtuh, sudah hancur, siap-siap terjadi malhamah kubra, perang dunia ketiga. Wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya perang dunia terakhir itu adalah awal terbukanya gerbang Konstantinopel kesekian kalinya. Wa fathu Konstantiniyah khurujud Dajjal. Jika itu sudah ditaklukkan, nanti, inilah yang paling inti di sini. Jika terjadi perang ini terjadi kapan? Al-Malhamah Al-Uzma atau Al-Malhamah Al-Kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi. Antara Malhamah Uzma, penaklukan Konstantin, dan khurujud Dajjal itu cuma 7 bulan. Di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Di riwayat Abu Daud, antara perang dengan penaklukan Madinah
itu 6 tahun. Wa yakhrujud dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah Dajjal. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya, bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya, maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan, timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh sudah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kalbila Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini gak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati. Tapi dengan ada kajian-kajian begini, muncul Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh gak pernah takut kecuali Nabi Isa.